Shalom para sahabat yang terkasih, jumpa lagi dalam Renungan Harian Percikan Hati, Sabda dari Hati untuk Dunia yang Baru. Para sahabat yang terkasih, dunia ini senantiasa menyediakan bagi kita bahan-bahan untuk diperdebatkan. Bahkan bisa dikatakan perdebatan telah menjadi bagian dari umat manusia. Apalagi kita dikaruniai dengan kemampuan untuk berpikir. Kemampuan untuk berpikir ini kemudian menghantar kita untuk mempertanyakan berbagai hal dan bahkan memperdebatkannya. Kita bisa berdebat tentang hal-hal yang besar, tentang agama, tentang politik, tentang sosial, ekonomi, dan berbagai bidang lainnya. Tetapi kita juga kadang bisa memperdebatkan hal-hal yang sepele. Misalnya, siapa yang terlebih dahulu, siapa yang paling besar, dan siapa yang paling mampu. Nah, ingatlah bahwa perdebatan ini sudah ada sejak zaman Yesus. Inilah yang dilakukan oleh para murid Yesus. Mereka memperdebatkan siapa yang terbesar di antara mereka. Dan Yesus seperti biasanya dengan begitu bijaksana menjawab perdebatan tersebut dengan menempatkan seorang anak kecil di tengah-tengah mereka. Dan Yesus mengatakan bahwa jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti seorang anak kecil, maka kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Lihatlah bahwa Yesus memusatkan perhatian mereka kepada seorang anak kecil. Mengapa? Yesus memperhatikan kepolosan dan sifat jujur dari anak-anak. Tapi sebenarnya ada hal lain yang lebih penting yang ingin disampaikan oleh Yesus dengan menempatkan anak kecil di tengah-tengah para murid. Yang pertama, Yesus ingin berpesan kepada mereka dan juga kepada kita semua untuk tidak senantiasa membandingkan diri kita dengan orang lain, apalagi bila itu menyangkut memasuki kerajaan surga. Siapa yang paling berhak untuk masuk surga? Jadi, kesombongan rohani tidak dikehendaki oleh Allah. Makanya Yesus mengatakan, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk surga. Hal kedua yang ingin disampaikan oleh Yesus adalah kita senantiasa berpasrah kepada Allah. Seperti seorang anak kecil yang senantiasa berpasrah kepada orang tuanya, kita pun harus senantiasa memberikan pengharapan kita hanya kepada Allah. Dialah satu-satunya harapan hidup kita. Dan hal ketiga yang ingin disampaikan oleh Yesus adalah Yesus menghendaki agar kita terbuka menerima Allah dengan hati yang tulus. Sebagaimana kita menerima seorang anak kecil, ya. Maka Allah itu ada di dalam sesama, sehingga kita diajak juga untuk menerima sesama kita dengan hati yang terbuka dan dengan hati yang tulus. Karena dengan demikian kita melaksanakan hukum Kristus. Kesimpulannya, melalui seorang anak, Yesus berpesan agar kita senantiasa melaksanakan hukum Kristus. Dan hukum Kristus yang paling utama adalah hukum cinta kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Semoga Roh Kudus senantiasa membuat hati kita untuk tetap mencintai Allah kita, tetapi juga mencintai sesama kita. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.